Mubarak ini saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu tidak lain hadir untuk memeriahkan dan ikut serta untuk membahagiakan, memberikan semangat kepada orang yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim ala muslim sittun wa iza laqitahu fasallam alaih. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu berkata, hak seorang muslim antara muslim lainnya itu ada 6. Satu, hal yang dimana Rasulullah sallallahu sundahkan kepada kita ketika kita bertemu sesama saudara kita se-Islam, untuk isi depan mata ada terpukan Allah Ta'ala nasunangi fade kalimat salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ternyata ada konjak, ternyata ada ja, ada apa selama, ada decing. Assalamualaikum, selamat ki. Waalaikumsalam, selamat ki. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahmati kita, Allah berkahi kita segala aktivitas yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh juga bilang, Ustaz, asangaman itu matu deh, cuma baru selang mana? Singkat kami sampaikan dari ku anu madece melo dipigo mata-mata di mati TV na. Ada kebaikan. Kalau anu salah tak sinampo. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله. Saya berdiri Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah kalimat thayyibah, kalimat yang paling tepat, perkataan yang paling tepat untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas berkat rahmat hidayah karunia yang begitu berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah-langkah kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di tempat yang barakah ini. Tidak lain hadir untuk memberikan hiburan, semangat dengan orang yang tertinggal. Acilaka ngapahah nareko kita selaku orang yang tertinggal. Ibu kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia. Akan tetapi tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Maka inilah adalah salah satu hal yang dimana kita hindari, jauhi bahwasannya silaturahim adalah salah satu ajang penghubung, mendekatkan hati dan bagian dari memperpanjang umur. Dan apabila kita selaku umat Islam menjadikan silaturahim bagian dari komitmen hidup kita, insya Allah setiap langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi dengan seorang yang bertanya, "Wahai Musa, engkau diberi kelebihan oleh Allah, dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Aku ingin bertanya, sampai kapan umur ini? Sampai kapan akhir ayat ini? Sampai kapan jangka hidup aku di muka bumi ini?" Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, si fulan bertanya kepada saya, sampai kapan umurnya?" Singkat cerita, tinggal beberapa hari lagi. Dan Nabi Musa sampaikan, "Perbaiki ibadahmu. Tidak beberapa hari lagi engkau akan kembali kepada Allah." Tidak berselang kemudian, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa heran, mengapa orang ini masih hidup, sedangkan aku ketika bertemu dengan Allah, dia tinggal beberapa hari lagi kembali kepada Allah. Kembali masa yang dimana waktu yang Allah beri kepadanya umur yang pendek. Kenapa dia berdiri kembali di sini bertemu dengan saya? Singkat cerita, seorang berkata, "Aku dipanjangkan umurku, mungkin yang menjadi kebiasaan saya itu silaturahmi." Tiba-tiba kembali kepada Allah. "Ya Allah, kenapa si fulan berdiri lagi bertemu lagi dengan saya? Sedangkan engkau pernah berkata umurnya tinggal beberapa hari lagi." Singkat disampaikan bahwasannya apa yang menjadi dasar sehingga dia masih bisa berdiri, berbicara, bersilaturahim, karena dia jadikan sebagai silaturahim ala kebutuhan hidup. Jalan-jalan dari rumah ke rumah, berkunjung, itulah yang kasih panjang ke umurnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang sifatnya sementara, mesti kita pikir bahwasanya tidak ada manusia yang hidup kayak batu. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Akan tetapi kematian telah menjadi sunnatullah, pasti terjadi kepada kita. Akan tetapi pasti terjadi kepada kita, kita tidak tahu kapan. Tetapi ada hal yang mesti kita persiapkan, yaitu iman, takwa, dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat Nabi Muhammad, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya kita haturkan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika ada seorang yang bermimpi dengan Nabi. Seorang tersebut di dalam mimpinya memburu Nabi, berlari menuju Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad." Mengapa orang ini terkagum-kagum, terheran-heran? Mengapa Nabi Muhammad SAW tak nengok? Mengapa Nabi Muhammad SAW tak balik? Apakah aku ini bukan umatnya? Apakah aku ini tidak ada tanda-tanda umat Rasulullah SAW? Singkat cerita, seorang tersebut didampingi oleh Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata aku lebih mencintai
umatku ketimbang ibu kandung mencintai ayah sendiri. Mengapa engkau tak nengok ya Rasulullah? Mengapa engkau tak balik ya Rasulullah dengan tugasnya? Bagaimana caranya aku dapat kembali balik melihat antum, sedangkan engkau tidak pernah mengirimkanku selawat dan salam kepadaku. Hadirin muliakan Allah, ini adalah selawat, adalah hal yang pasti penting kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, maka bacakanlah selawat dan salam kepadanya penuh penghormatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah perintahkan kita naik haji, ala tak berhaji. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzakat, ala tak berzakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, ala tak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah, melaksanakan sholat lima waktu. Allah tak beribadah, Allah tak melaksanakan sholat lima waktu. Karena kita selaku hambanya semata-mata beribadah kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ini hal yang dimana kita diberikan sinyal bahwasannya salah satu amalan yang dimana Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, sedangkan Allah kerjakan apa di antara perintah Allah? Hanya satu perintah Allah yang di dalam Al-Quran. Allah pun ikut dalam perintah itu, yaitu perintah dalam berselawat. Rasulullah SAW katakan, ketika engkau berselawat kepada aku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan balas rahmat. Ketika engkau berselawat kepada aku 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas rahmat. Ketika engkau berselawat kepada aku 100 kali, Allah akan menuliskan kedua bola mata kita bebas kemunafikan, bebas api neraka, dan bisa jadi selawat kita menjadi asbab kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara jamaah-jamaah yang bertanya bahwasanya siapa sih yang di depan yang ceramah itu? Kok suaranya keras banget, kecil-kecil orangnya, hitam manis, baca-baca beru, tinggi songkoknya. Siapakah itu? Hadirin muliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Dai Muda Andi Muhammad Rizky Ramdhani Al-Abdul Razak. Alhamdulillah, saya diberi amanah sebagai Ketua Forum Pemuda Islam Pemerhati Ulama Habaib Sosial, yang dimana tanggal 22 Februari 2022 di Hotel Kelaro saya diberi amanah mandat untuk disusul sebagai tokoh pemuda Islam. Alhamdulillah, 5 Januari kemarin apabila Bapak Ibu aktif di media sosial, alhamdulillah selama ini kami diberi amanah untuk ikut serta safar dakwah, akan tetapi muncul lagi kode dari pemerintah bahwasanya ada lagi Omikron. Alhamdulillah, ini yang membatalkan kita. Lama-lama lagi mungkin timbul Omikron dan lain sebagainya. Kami pusing bahwasanya bagaimana sih citra pemerintah sekarang apabila mau Ramadan, mau puasa, tiba-tiba virus COVID tersebar kembali. Pertanyaannya, kita percaya atau tidak? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya rekan Ewi salah satu yang ikut kemarin di kantor gubernur. Sebenarnya kita ini sudah mau jalan safari dakwah sesursel, akan tetapi tiba-tiba ada lagi Omikron, mamanya COVID. Ini yang membuat kita terhambat untuk berdakwah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu mungkin lagi ada tuh lagi nanti virus-virus baru yang membingungkan umat. Sebenarnya kita pusing, kita mengikuti ulama yang manakah, macam mana sih di ulama itu adalah ciri kita berpegang teguh kembali kepada Allah, bersandar berdoa. Insya Allah Allah akan tunjukkan kita yang mana ulama yang mesti kita ikuti.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Acilaka ngapaha, acilaka ngapaha, acilaka ngapaha. Kita baru tahu mau tobat ketika kita sudah berada di alam kubur. Acilaka ngapaha, napa ki melo madampa di tomatatta. Kita baru memohon ampun, mau memohon ampun kepada bapak kita, mama kita, sedangkan orang tua kita telah meninggal dunia. Acilaka ngapaha, jika kita hidup di muka bumi ini, kita masih melelehkan yang namanya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Acilaka ngapaha, kita baru mau tobat ketika kita sudah sadar kita berada di alam barzakh, ditindih papan, ditimbun tanah, tidak ada keluarga yang menemani kita, tidak ada harta yang menemani kita, tidak ada jabatan orang dekat kita yang menemani kita di kubur. Karena seyogyanya kehidupan kita yang sifatnya sementara ini, tidak ada hal yang mesti kita percayai kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah, kematian telah menjadi sunnatullah, pasti terjadi kepada kita. Akan tetapi pasti terjadi kepada kita, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, berpisahnya roh dan jasad kita, sedangkan kita masih sehat-sehat saja. Coba kita lihat ibu yang ada almarhumah. Saya baru-baru lihat beliau. Saya kira saya lewat, oh mungkin bapak yang meninggal ini, karena dia yang sakit-sakitan, kasihan. Saya singgah, cek, masuk di dalam, ternyata ibu yang meninggal, tidak ada apa-apa, hanya pusing-pusing demam, masuk rumah sakit meninggal dunia. Sedangkan bapak yang sakit-sakitan selama ini, yang ditungkai-tungkai kasih, yang dirawat oleh ketiga anaknya, kalau tidak salah, ternyata bukan beliau. Apa makna dari hal itu? Bahwasannya tidak selamanya orang sakit itu tidak mau meninggal. Tidak. Kita roda kehidupan kita ini mesti kita camkan bahwasanya dimanapun kita berada ketika roh dan jasad berpisah, tidak ada kata tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut roh kita. Hadirin muliakan Allah. Bisa saja saya berdiri di tempat yang mubarakah ini, berkendara naik mobil, tiba-tiba saya kecelakaan, saya meninggal di jalan. Itu bisa jadi. Kita duduk-duduk di sini, makan minum. Ketika ajal menjemput, kita akan mati. Karena tidak ada manusia yang tidak akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Tumbuh-tumbuhan mati, manusia mati, hewan-hewan mati. Akan tetapi manusia mati akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukan di muka bumi ini. Hewan-hewan mati tidak ada pertanggungjawaban. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di muka bumi tidak ada pertanggungjawaban. Akan tetapi manusia ketika dia meninggal dunia, dimasukkan di kubur, akan mempertanggungjawabkan semua hal-hal yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, senina tomatappa bertakwa sebagaimana sebagaimana takwa kepadanya, tunduk patuh ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, tasawuf tepat dari Allah taala, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberi kita sinyal, berita informasi bahwasanya ada banyak manusia-manusia yang sedang berlalang berjalan di atas muka bumi ini. Di antara mereka ada yang tertawa terbahak-bahak seakan-akan mereka melupakan yang namanya dunia yang sifatnya sementara ini. Mereka terlena karena harta yang berlimpah, mereka terlena karena jabatan, pekerjaan, sehingga mereka baru sadar ketika dia telah meninggal dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa, kematian adalah hal satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari hakikat kehidupan kita di muka bumi ini. Mengapa mesti kematian adalah sinyal di dalam ayat ini? Karena ketika kita masih memikirkan dunia, pasti tidak ada persiapan. Akan tetapi ketika kematian dia ada di otak kita,
pekerjaan kita lancar, akan tapi kita ingat bahwasanya ada persiapan juga. Ketika kita bekerja, ketika asal berkumandang, itu adalah panggilan Allah, maka kita selaku umat Islam yang mempunyai hati nurani akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa umat tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan disediakan baginya surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pertanyaannya, mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita tidak pernah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan kita tidak pernah menggemahkan zikir Allah? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ridho dari Allah? Mudahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahukah kita hadirin melihat Allah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin melihat Allah? Tahukah kita mengapa ketika ada seorang manusia diambang kematiannya ketika sakaratul maut? Mungkin kita ketahui bahwasannya, harus kita pahami bahwasannya ketika berpisahnya roh dan jasad ini diberatkan dengan parang, tebasan parang tepat 70 kali tebasan parang di tempat yang sama. Tahukah kita orang sakaratul maut dengan heran ketika matanya melorot? Orang yang sakaratul maut merasakan sakitnya diberatkan dengan orang dikuliti hidup-hidup bagaikan dengan hewan. Tahukah kita orang sakaratul maut diberatkan dengan kawat yang dimasukkan di tenggorokan, dia akan diputar di dalam tubuh kita, di perut kita. Itulah orang yang sakaratul maut. Jangan heran ketika ada orang diambang waktu sakaratul mautnya, matanya melolok, tali lehernya, urat lehernya melarat, makacce lalena, matoyo lalena, sigata-gata urat dan lona, karena dia merasakan yang namanya sakitnya orang sakaratul maut, berpisahnya roh dan jasad ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Ada banyak orang-orang yang berada di luar sana yang dimana mereka katakan dirinya beriman beragama Islam, akan tetapi dia tidak tahu, dia tidak mampu katakan saya ini mati dalam keadaan Islam atau tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini bagian dari penjelasan kepada kita bahwasanya semua orang akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Ada banyak orang yang berada di alam barzakh. Ada ratusan, ada ribuan, ada jutaan orang yang berada di alam barzakh. Di antara mereka memohon kepada Allah untuk kembali di muka bumi ini. Tidak lain kembali untuk beribadah kepada Allah, kembali untuk bersedekah, kembali untuk melakukan amal-amal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celakalah kita dikala hidupnya yang sifatnya sementara ini, kita dilalaikan hal-hal yang dimana tidak bermanfaat bagi kita sendiri. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa di dalam ayat ini menyampaikan kepada kita. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Yang artinya kan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, nyatanya padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menyadari mereka itu menipu diri sendiri. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit itu karena dia telah berdusta.
Hadirin melihat Allah, yang terakhir dari saya, kebetulan pada hari ini kegiatan kami sangat padat. Padahal alhamdulillah mungkin penyampaian tausiah pada malam ini singkat kami sampaikan. Yang jelas kita sudah tahu apa makna dari kematian itu. Hadirin melihat Allah, salah satu bukti nyata kita percaya kepada Allah atau tidak, kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, adalah satu utama kunci keberhasilan kita di muka bumi ini. Bahwasanya kita ketahui dosa membunuh itu adalah dosa besar, dosa mencuri adalah dosa besar, dosa berzina adalah dosa besar, dosa minum khamar adalah dosa besar. Akan tetapi ada dosa yang dimana seakan-akan kita abaikan, sedangkan dosa ini meliputi jagat raya ini. Kapan kita tinggalkan, maka kita akan mati kafir. Apa dosa itu? Yaitu dosa ketika kita meninggalkan yang namanya salat. Salat adalah kunci keberhasilan kita. Nareko mangoto tereki polimbo to dipendre mani kasihna di mobil sebagai pasir. Ketika pasirnya sudah memadai, memenuhi mobil truk, mau berangkat ke Bajoy, akan tetapi ketika tidak ada kuncinya tidak akan berangkat. Seperti itu pula kehidupan kita di muka bumi ini. Kita pulang balik naik haji, sangat luar biasa, bersedekah sangat luar biasa, berpuasa Ramadan luar biasa puasanya. Akan tetapi salatnya tidak dijaga, percuma, hancur belebur, itu tidak punya amal soleh. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Hadirin muliakan Allah, tahukah kita dalam kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatu alaih, dalam kitabnya coba kita perhatikan, kita kecamkan dalam hati ini janji Allah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Coba kita perhatikan. Rasul SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian dan mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran batin melekat di tubuh kita? Maka sahabat ada menjawab, maka tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Muslim, Bukhari, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah kitab At-Targhib. Setiap langkah-langkah umat Rasulullah ketika berjalan, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri menghapus dosa-dosa kita, langkah kaki kanan akan menyampaikan amal-amal soleh kita. Ketika umat Rasulullah berdiri di masjid untuk beribadah kepada Allah, ketika mereka sujud, ketika mereka ruku, maka dihapuskanlah dosa-dosanya di kala itu. Maka inilah anjuran kepada kita ketika kita ruku, ketika kita sujud, berlama-lamalah sujud kita, karena itu adalah proses untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat 5 waktu? Salat 5 waktu adalah penentu kita mati Islam atau mati kafir. Salat 5 waktu adalah penentu kita percaya kepada Allah atau tidak. Salat 5 waktu adalah penentu Allah tolong kita di akhirat atau tidak. Salat 5 waktu adalah penentu kita ditolong oleh Rasulullah atau tidak. Apabila kita belum mampu melaksanakan salat di masjid, cukup di rumah. Nanti kita tidak tahu berdiri duduk. Ketika kita tidak dapat duduk, kita tidur. Ketika kita tidak dapat tidur, kita pakai kita punya indera mata, kaki, tangan, kita pakai itu. Apabila tidak ada sama sekali, mohon maaf, kita adalah orang-orang yang dirugikan, yang sampai kita mati kafir tanpa kita sadari kita. Karena tidak ada manusia yang dimana Allah inginkan keburukan padanya, walaupun mereka preman, bertato, beranting-anting, tidak ada itu. Yang ada, mereka pun bagaimanapun modelnya, tetapi hatinya bersih. Ini adalah kunci daripada mereka bersurban, mereka pakai jubah, akan tetapi hatinya kotor. Maka itulah yang dibenci oleh Allah. Biarlah kita merangka-rangka, merengek-rengek, bila kita dianggap orang soleh atau tidak,
biarkan mereka katakan hal itu. Sedangkan Allah bersama kita. Tidak ada preman yang akan mendatang mendapatkan nerakanya Allah. Tidak ada orang di mana ketika hidupnya selaku pezina. Tidak ada itu, karena sesungguhnya setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia, Allah akan hapuskan, tutupkan aibnya. Yang jelas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Tidak ada umat Rasulullah akan masuk nerakanya Allah. Tidak ada umat Muhammad akan masuk nerakanya Allah. Karena kita masih menunggu syafaat Rasulullah. Yang jelas kita berada dalam keimanan ketakwaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah ceramah singkat pada malam ini. Mohon maaf semenjak kami diberi aman sebagai Forum Pemuda Islam Mubalik Muda Kabupaten Bone Indonesia Sulsel. Alhamdulillah jadwal sangat padat. Akan tadi pada hari ini saya sangat berterima kasih ketika diundang oleh tuan rumah untuk hadir di tempat mulia ini. Kami hadir dakwah, bukan hadir untuk menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis. Saya sampaikan Pak, saya itu sangat tidak suka ketika ada jamaah, ada tuan rumah telepon kita, Ustaz, saya agak pelona. Anda sebagai mohon maaf, kami program dakwah betul-betul dakwah. Yang pada hari ini saya tawari Bapak, tuliskan maka namanya almarhum, nanti kami wakafkan Al-Quran, insya Allah. Mungkin itu penyampaian singkat dari saya. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan desa kami hadir di Kabupaten Bone, tidak menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis. Kalau ibu-ibu bapak cari dai suka lucu-lucu, cari bikin saja cari bikin saya pelawak. Sebab dakwah tidak boleh lucu-lucukan, tidak boleh berlebih-lebih. Karena Nabi Muhammad SAW dikala dia berdakwah tidak perlu lucu-lucu. Tapi itu melakukan Allah. Inilah yang kita sampaikan dimanapun saya berada. Wakaf Al-Quran, wakaf karena sesungguhnya mereka dia penengkah, tapi yang menyambah tak. Ibu kita tidak pernah merasakan yang namanya nikmat bersama orang tua. Istri pemasena ada kunci yang para alim ulama sampaikan kepada kita. Wakafkan Al-Quran kepada ibumu yang telah meninggal dunia. Wakafkan Al-Quran kepada bapakmu yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh jamaah, setiap ayat-ayat Al-Quran disampaikan oleh khatib, jumat, dai-dai dan para santri-santri, itu menjadi amal jariah kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka itu Pak tuan rumah, setiap kami tausiah ceramah dimanapun kita diundang, kami jarang terima itu amplopnya. Kami ajak orang yang menyumbang, kami Bapak Ibu kasih uang, dan kami program wakaf Al-Quran. Karena jangan sampai kami berdakwah iming-iming uang. Kami berdakwah itu dipikir kita mati kafir di jalan. Karena kita ingin dakwah itu dipikir. Agar tapi ketika niatnya kita baik, insya Allah pasti ada jalannya. Karena jujur Bu, selama kami ikut serta dakwah, membantu orang, mungkin Pak Ewin sudah tahu bahwasanya yang namanya rezeki ada saja yang datang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, itulah penyampaian singkat dari kita. Kesimpulan ceramah atau tausiah singkat pada malam ini, marilah kita senantiasa memperbaiki iman dan tauhid kita kepada Allah. Berbanyak amal soleh, berzikir, berselawat, baca surah Al-Muluk. Setiap manusia yang baca surah Al-Muluk di malam hari, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya siksa dalam kubur. Membaca surah Al-Waqiah, itu akan merasakan namanya kemiskinan. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan padanya surga, di rumah di surga. Siapa yang baca surah Al-Fatihah jadikan sebagai wirid, insya Allah tidak ada masalah-masalah yang menghampiri kita. Siapa yang membaca surah ayat kursi di 5 waktu sholat, kematiannya yang menjadi penghalang dia masuk surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita agungkan ayat Allah, berselawat kepada Rasulullah. Karena selawat adalah zikir wirid atau telah jamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari itu dari saya. Saya berdoa semoga almarhumah diberi tempat yang baik, dan insya Allah semoga anak-anaknya sebagai anak soleha, di mana senantiasa mendoakan ibunya. Yang dia pernah lepas doakan ibu tak sekarang itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan wanita, tidak membutuhkan anak-anak. Dan sekarang tidak, ibu tak sekarang ini yang berada sendiri, yang dibutuhkan itu doa-doanya anaknya, ayat-ayat Al-Qurannya anaknya. Karena sekarang dikali ibu tak hidup,
mungkin ada kata kasar dari anaknya, membentak-bentak ibunya. Insya Allah sekarang kita tidak mampu bentak-bentak kita punya orang tua, karena mereka dia sudah berada dalam barza. Yang dibutuhkan sekarang kita kirimkan ayat Al-Quran, kita kirimkan doa-doa terbaik. Jangan pernah pisah doa itu, karena ada kisah orang yang disiksa dalam kubur, disiksa di alam barza. Tiba-tiba Nabi Muhammad lihat itu, tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir berhenti menyiksa mayit itu. Mengapa? Singkat cerita, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak mampu menyiksa mayit ini dalam kubur karena anaknya senantiasa meneteskan air mata mendoakan ibunya yang meninggal dunia. Inilah amalan kita. Doakan ke ibu tak. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi ibu kita tersiksa apabila masih ada doa-doa anaknya. Doa-doa anaknya. Ini janji siapa? Janji Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت توب إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة والحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Almarhumah Jumaidah binti Latang. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah, inilah penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada anaknya, adik tuliskan kak namanya Ibu Tak. Nanti kami wakafkan Al-Quran atas namanya, insyaallah, karena supaya berkah pemberian Tak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.